Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Olfaktoviani dengan NIM 311-18158 dari kelas 4D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahan pengawet. Zat pengawet merupakan salah satu bentuk bahan tambahan makanan atau minuman untuk menghambat ataupun menghentikan aktivitas mikroorganisme sehingga makanan dan minuman bisa tetap segar. Bau dan rasa tidak berubah serta tidak cepat rusak atau membusuk akibat terkena bakteri ataupun jamur. Kemudian, di sini ada penggolongannya, yaitu yang pertama ada pengawet alami. Pengawet alami ini bisa diperoleh dari bahan makanan segar seperti bawang putih, gula, garam, dan asam. Nah, penambahan pengawet alami ini jauh lebih baik karena dampak buruknya terhadap kesehatan lebih kecil. Nah, yang kedua ini ada pengawet sintesis. Pengawet sintesis ini merupakan hasil sintesis secara kimia. Bahan pengawet sintesis ini mempunyai sifat lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya lebih sedikit. Namun, kelemahan pengawet sintesis ini adalah efek samping yang ditimbulkan. Pengawet sintesis ini dipercaya bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet. Contohnya dari pengawet sintesis ini adalah natrium benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Kemudian di sini ada nama bahan pengawet yang diizinkan Menteri Kesehatan, di mana ada 26 macam nama bahan seperti asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, dan lain sebagainya. Adapun di sini ada pengawet makanan sintetik yang dilarang dengan bahan pengawetnya ada kalsium benzoat yang merupakannya sari buah, minuman ringan, minuman anggur manis, dan ikan asin. Kemudian berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu dapat menyebabkan reaksi merugikan pada asmatis dan yang pekat terhadap aspirin. Kemudian yang kedua ada sulfur dioksida, yaitu merupakannya sari buah, cider, buah kering, kacang kering, sirup, acar. Nah, pengaruh kesehatannya dapat menyebabkan pelukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Kemudian yang ketiga ada kalium nitrit. Produk pangannya daging kornet, daging kering, daging asin, dan pekal daging. Kemudian pengaruh terhadap kesehatannya yaitu nitrit dapat mempengaruhi kemampuan sel darah untuk membawa oksigen, menyebabkan kesulitan bernapas dan sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah. Tujuannya sendiri yaitu untuk memperpanjang umur simpan pangan, tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah, dan tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Kemudian menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Kemudian tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau pangan yang diawetkan. Dan tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Kemudian jenis-jenis bahan pengawet ini ada zat pengawet organik dan anorganik, di mana bahan organik ini digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ialah asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksoda. Kemudian untuk zat pengawet anorganik itu yang masih sering digunakan adalah sulfit, hidrogen peroksida, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau K, sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak terdisosiasi dan terutama membentuk pH di bawah 3. Nah, penggunaan natrium nitrit ini sebagai pengawet untuk mempertahankan warna daging dan ikan ternyata menimbulkan efek yang membahayakan. Nitrit dapat berikatan dengan amino atau amida dan membentuk turunan nitrosamina yang bersifat toksik. Dan yang berikutnya ada analisis bahan pengawet anorganik. Nah, analisis sulfit dalam bahan pengawet metode ini spektrofotometri. Dengan yang pertama ada reaksi larutan P-rosalinin ditimbang 100 mg P-rosalinin klorida, masukkan ke dalam lampu ukur 1 liter, kemudian ditambahkan 100 ml air dan 160 ml HCl, kemudian encerkan sampai tanda batas, biarkan 12 jam sebelum dipergunakan. Kemudian yang kedua ada natrium tetrakloromerkurat, larutkan 4,7 gram NaCl dan 10,9 gram HgCl2 dalam kira-kira 1900 ml H2O, kemudian encerkan selama 2 liter sampai 2 liter. Kemudian yang ketiga ada larutan formaldehid HCHO 0,015%, diencerkan 2 ml formalin sampai 100 ml dengan air, kemudian encerkan kembali 2 ml larutan tersebut sampai 100 ml. Kemudian larutan natrium sulfit 1 mg per mililiter, larutkan 100 mg natrium sulfit dalam 100 ml larutan Na tetrakloromerkurat. Kemudian yang kedua ada persiapan kurva standar sulfit dengan dipipet 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ml larutan natrium sulfit ke dalam 7 buah labu ukur 100 ml. Tambahkan 50 ml larutan
Na tetrakloromerkurat pada masing-masing labu, kemudian encerkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian yang kedua ada pindahkan 1,0 mili alikot ke dalam tabung reaksi 200 ml, tambahkan 5 mili larutan rosanilin dan kocok, tambah 10 mili larutan HCHO, kocok dan biarkan selama 30 menit. Baca resapannya pada panjang gelombang 550 nanometer, potkan resapan tersebut terhadap kepekatan. Penerapan sulfit ini dipipet 5 mili alikot ke dalam tabung reaksi 200 ml yang mengandung 5 mili Na tetraklomerat, kemudian kocok, kemudian pindahkan 1 mili larutan yang telah diencerkan tadi ke dalam tabung reaksi lainnya. Kemudian tambahkan 5 mili larutan perosanilin, kemudian aduk, tambahkan 10 mili larutan HCHO, aduk dan biarkan 30 menit. Apabila berbentuk warna lembayung, saring melalui penyaring gelas dan kaca resapannya. 1 mili alikot yang diuji mengandung 0,1 gram daging sehingga 0,01 mg sesuai dengan Na sulfit 0,01%. Kemudian apabila warna terlalu pekat, encerkan larutan dari tabung pertama dengan larutan Na tetrakloromerkurat satu persatu. Dan di sini ada analisis bahan pengawet anorganik dengan analisis nitrat dan nitrit dalam bahan pengawet metode silenol. Untuk alatnya ada alat destilasi, spektrofotometer, dan penanas air. Bereaksinya M-silenol dan 2,4-dimetilfenol. Larutan perak amonium hidroksida. Dilarutkan 5 gram Age2SO4 bebas nitrat sampai titik didih. Pekatkan sampai kurang lebih 30 mili, dinginkan dan encerkan sampai 100 mili dengan air suling. Kemudian indikator bromokresol grain. Larutkan 0,1 gram bromokresol grain dalam 1,5 ml NaOH 0,1 N dan encerkan sampai 100 mili. Kemudian larutan baku nitrat, larutkan 0,1805 gram KNO3, rekristalisasi dalam air, encerkan sampai 1 liter dengan air suling atau encerkan 17,85 mili HNO3 0,1 N sampai 1 liter. 10 mili larutan ini mengandung 0,25 mg larutan asam fosfat tungsat 20%, kemudian larutan KMNO4 0,2 N. Untuk analisis nitrat dan nitrit dalam bahan pangan ini, timbang 5-10 gram. Contoh, aduk-aduk dengan 80 ml air hangat dan panaskan di atas penanas air selama 1 jam sambil diaduk sekali-sekali. Pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, dinginkan, encerkan, dan impitkan sampai tanda batas, kocok, dan saring. Pipet 40 ml saringan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan 3 pengujian indikator bromokresol grain dan beberapa pengujian H2SO4 1:10 sampai warna berubah menjadi kuning. Kemudian oksidasikan nitrit menjadi nitrat dengan penambahan larutan KMNO4 0,2 N. Pengujian demi pengujian sambil digoyangkan sampai warna merah muda tetap selama 1 menit. Tambahkan 1 ml H2SO4 1:10 dan 1 ml asam fosfat tungsat 20%, encerkan sampai tanda batas, kocok dan saring. Kemudian pipet sejumlah saringan yang diperkirakan mengandung 0,025 sampai 0,25 mg nitrat N. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Jika diperlukan volume saringan lebih dari 20 ml, berat saringan sedikit basah, kemudian pekatkan dengan penguapan. Tambahkan larutan AgNH4OH secukupnya, tambahkan H2SO4 3:1 kurang lebih 3 kali jumlah cairan dalam Erlenmeyer. Tutup Erlenmeyer, goyangkan, dinginkan sampai kira-kira 35 derajat Celcius, tambahkan 0,05 mili atau 1-2 pengujian M-silenol, tutup lagi, kocok dan biarkan pada suhu 3-40 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah nitrasi sempurna, tambahkan 150 mili H2O, bilasi tutupnya dan kemudian sulingkan sebagai penampung. Pergunakan 5 mili NaOH 1% dan penyulingan diakhiri apabila diperoleh hasil sulingan sebanyak 40-50 mili. Segera matikan aliran air dingin untuk mencegah masuknya nitrosilenol yang memadat dalam kondensor. Kemudian sulingan ke dalam labu ukur 100 mili, encerkan sampai tanda batas dengan H2O dan tetapkan nitrat N dengan membandingkan warna dari aliquot dengan kurva kalibrasi yang ditetapkan pada panjang gelombang 450 nanometer. Siapkan standar warna dari 10 ml larutan standar dengan menggunakan 0,5 mili M-silenol dan 30 mili H2SO4 3:1. Selanjutnya yaitu analisis bahan pengawet organik, analisis asam benzoat dan garamnya. Yang pertama ada analisis kualitatif yang diuji dengan FeCl3. Sampel larutan atau teh botol sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml. Tambahkan 10 ml NaOH 10% agar bersifat basa dan larutan NaCl jenuh 30 gram mili dalam 100 ml air.
Tepatkan tanda, kocok dan biarkan selama 2 jam, kemudian saring dengan kertas saring. Sebanyak 50 filtrat, masukkan ke dalam corong pisah 250 ml, asamkan dengan HCl 1:3 berlebih. Kemudian ditambahkan 10-15 ml ether, lalu kocok. Lapisan ether ditampung dalam labu Erlenmeyer 50 ml, kemudian diuapkan di atas penanas air. Larutan residu dengan pemanasan dan tambahan beberapa pengujian NH4OH sampai basah dan hilang kelebihan NH3 dengan penguapan, kemudian tambah beberapa pengujian FeSL3 5% netral. Apabila terbentuk endapan kecoklatan berarti benzoat positif. Dan untuk analisis kuantitatifnya dengan titrimetri tanpa pemanasan. Metode ini biasa digunakan untuk menganalisis asam benzoat dan garamnya. Persiapan contoh. Contoh bentuk padat atau semi padat. Homogenkan contoh yang berupa padatan atau semi padat atau haluskan. Pindahkan 100 ml atau 150 gram ke dalam labu 500 ml. Tambahkan NaCl jenuh secukupnya. Buat alkalis terhadap kertas lakmus dengan NaCl 10% atau dengan suspens CaOH2 1 CaOH2 dalam 3 bagian air. Encerkan sampai tanda batas dengan larutan NaCl jenuh. Kocok berulang kali, biarkan selama 2 jam. Kocok berulang kali dan saring. Jika contoh mengandung banyak lemak, bagian saringannya terkontaminasi oleh lemak. Ditambahkan beberapa mili larutan NaOH 10% ke dalam saringan. Ekstraksi dengan ether sebelum dilanjutkan ke cara kerja. Tambahkan 15 gram NaCl halus ke dalam labu ukur 500 ml. Bilas dengan larutan jenuh NaCl 150 ml. Buat larutan jenuh. Buat larutan sedikit alkalis terhadap kertas lakmus dengan penambahan NaOH 10%. Encerkan dengan larutan NaCl jenuh sampai tanda batas. Biarkan selama 2 jam dan kocok berulang kali saring dan kain kasa. Kemudian sari apel yang mengandung alkohol dan produk yang sama. Buat 150 ml contoh menjadi alkalis terhadap lakmus dan uapkan pada penangas air sampai 100 ml. Pindahkan ke dalam labu ukur 200 ml, 250 ml. Tambahkan NaCl jenuh, biarkan selama 2 jam dan kemudian kocok berulang kali dan saring. Kemudian ikan asin atau ikan yang dikeringkan, cuci 50 gram contoh yang telah dihaluskan ke dalam labu ukur 500 ml. Buat sedikit alkalis terhadap lakmus dengan NaOH 10% dan encerkan dengan air sampai batas volume. Biarkan selama 2 jam, kemudian berulang kali dikocok dan disaring. Pipet sebanyak mungkin bagian saringan yang diukur atau 300 ml ke labu ukur 500 ml. Kedua dan tambahkan 30 gram NaCl yang telah dihaluskan untuk setiap 100 ml larutan. Kocok sampai NaCl larut. Encerkan dengan larutan NaCl jenuh. Kocok sampai homogen, saring protein atau bahan lain yang mengendap. Pun dampak penggunaan bahan pengawet. Asam benzoat apabila digunakan secara berlebihan dapat menghambat enzim pencernaan untuk sementara waktu dan menurunkan kadar glisin. Selain itu, zat ini juga dapat mengganggu pernapasan khususnya pada penderita asma. Nitrit dapat menyebabkan keracunan apabila digunakan secara berlebihan. Selain itu, zat ini dapat menimbulkan anemia, sesak nafas, sakit kepala, dan radang ginjal. Untuk kesimpulannya, di sini bahan pengawet merupakan salah satu bentuk bahan tambahan makanan atau minuman untuk menghambat ataupun menghentikan aktivitas mikroorganisme sehingga makanan dan minuman tetap segar, bau dan rasa tidak berubah, serta tidak cepat rusak atau membusuk akibat terkena bakteri atau jamur. Tujuan penggunaan bahan pengawet ini yaitu menghambat pertumbuhan mikroba, memperpanjang umur simpang, dan tidak menurunkan kualitas gizi. Jenis-jenis bahan pengawet ini terbagi atas dua, yaitu zat organik dan anorganik. Analisis bahan pengawet dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti spektrofotometer, titrasi iodometri, Gray-1 silenal, ekstraksi, kromatografi gas, HPLC, dan adapun analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Dampak penggunaan bahan pengawet adalah bersifat racun bagi tubuh, bersifat karsinogen, mutagen, gangguan pernapasan, dan gangguan pencernaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.